Yeni seorang mahasiswi pertukaran asal Jawa pindah ke sebuah kos di Bekasi untuk melanjutkan studinya. Ia membayangkan kehidupan kota besar yang seru dan modern. Aku pikir hidup di Jakarta bakalan seru dan modern. Tapi baru turun dari kereta, rasanya udah beda banget sama Jawa. Semua serba cepat. Semua orang kayak ngejar waktu. Mbaknya baru pertama kali ke Bekasi ya? Nggih, Pak. Wah, selamat datang ya. Siap-siap Mbak, di Jakarta ini kadang lebih padat dari hati mantan. Yeni berjalan menuju kos. Setelah sampai, Yeni berdiri di depan pintu kos, menarik napas dalam-dalam. Ia baru saja tiba. Ia ragu. Bentar ya. Oh, yang tadi. Wah, kamu anak baru itu ya? Bentar. Yuk masuk yuk. Gimana? Duduk ya. Atur suwun. Kenalin. Nama aku Silvi. Ini. Iya, anak baru. Nama aku Silva. Kalau nggak salah namanya Yeni ya? Gimana? Hai Yeni. BTW nama gue Zara. Ini. BTW gue Bresli. Ini Mbak. Jangan lupa tinggal di sini ya, soalnya di sini Bebas. Gimana? Mbak ini ya? Mas. Diminum dulu Mbak. Tadi saya ditelepon sama ibu kos. Nah, kalau saya sini sebagai penjaga kos lah. Nah, jadi anak-anak ini saya jaga. Oh, gitu ya Mas ya. Saya keluar dulu lah ya. Iya Mas. Oke. Pada malam hari ini, Yeni memutuskan untuk membuat lebih banyak makanan dan mengundang penghuni kos untuk makan bersama. Berharap suasana akan lebih hangat. Setelah selesai, Yeni pergi ke ruang tamu kos. Ini aku buat
nasi goreng kamu nggak? Sorry deh, tapi aku lebih suka roti. Kamu mau nggak? Makasih, tapi gue lebih suka makanan yang praktis. Gak terlalu suka makanan ribet, soalnya kebiasaan dari kamu kayak gitu. Yeni merasa kecewa. Tidak ada seorang pun yang ingin mencoba nasi gorengnya, dan ia dengan wajah murung. Beberapa jam kemudian, ia kembali ke dapur. Yeni sedang menyiapkan makanannya dengan penuh perhatian, mencoba memasak gudeg seperti yang biasa ia buat di rumah. Ia mengundang penghuni lain untuk makan bersama, berharap bisa berbagi sedikit kebudayaan dari kampung halamannya. Guys, aku bikinin makanan khas Jogja nih namanya gudeg. Kalian mau coba nggak? Pasti suka. Duh, gue gak makan yang kayak gini, soalnya perut gue sakit. Skip dulu deh. Lu nggak usah makan gitu, lu harus kayak praktis. Soalnya gue lebih suka makanan bersih, kayaknya makanan kamu kayak gini kayaknya kotor deh. Oh, yaudah deh. Yeni merasa bingung dan kecewa. Dua makanan yang ia hidangkan merasa tidak ada yang mengapresiasi niat baiknya. Dia kembali ke kamar dengan perasaan putus asa. Yeni berdiri di balkon halaman kos, tampak terdiam. Asir, penjaga kos yang sedang tidak bertugas, datang mendekat dan berdiri di sebelahnya. Sel, kayaknya aku nggak diterima deh sama penghuni kos di sini. Ini loh ya, dia tuh nggak salah gitu. Orang di sini emang beda aja. Mereka orangnya baik kok, cuma aku butuh waktunya aja gitu. Soalnya kelihatan mereka tuh kayak nggak terima makanan dari aku gitu, kayak nggak peduli. Gini ya, di Jakarta itu orang-orang seringkali sibuk dengan hidup mereka sendiri. Mereka terbiasa gitu dengan kehidupan yang cepat dan praktis, tapi itu bukan berarti mereka nggak peduli sama dia. Mereka cuma terbiasa aja dengan kebiasaan sendiri. Jadi apa yang harus aku lakuin? Lu itu gak bisa maksa buat orang menerima kebiasaan, tetapi lu harus bisa mulai diri lu harus belajar untuk memahami kebiasaan mereka. Yeni merasa bingung dan kecewa. Mereka tidak ada yang mengapresiasi niat baiknya. Dia kembali ke kamar dengan perasaan putus asa. Hari-hari berlalu, Yeni mulai memahami cara hidup para penghuni kos. Ia tidak lagi terburu-buru menawarkan makanan atau berusaha terlalu keras. Ia lebih banyak berinteraksi dengan mereka, mencoba memahami perbedaan budaya. Aku bawa pizza nih. Saya mau coba. Kamu tahu pasti kamu lebih suka bes. Ih, lo tau banget sih, kan si Albert dan kali itu bawa takoyaki, ramen, mochi, udon. Iya, gini kan enak, suka deh. Mama ada jiwa-jiwa gitu. Tapi tetap aja, gue suka gitar gue. Lu mau gue banting? Makan guys. Yeni pun kembali ke dapur. Yeni yang tadinya memasang wajah yang gusar, sekarang kembali memasang wajah tersenyum. Ia sekarang sudah memahami teman-temannya.
Setelah waktu berjalan, Yeni belajar bahwa di balik pintu kos perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kesempatan untuk saling memahami dan menerima. Dari kultur yang berbeda, terciptalah persahabatan yang lebih dalam. Temani diriku. Nah, drama ini menunjukkan bagaimana perbedaan budaya dan kebiasaan bisa menjadi awal dari kesalahpahaman, tetapi juga bisa menjadi jembatan untuk saling mengenal. Yeni yang awalnya merasa asing, akhirnya bisa diterima karena ia belajar memahami orang lain. Di balik pintu kos 39, ia menemukan bahwa toleransi dan penerimaan adalah sebuah kunci dari persahabatan sejati. Walau pasti berlalu, biarkan saja kita ke sana selagi masih bisa bersama. Semuanya sementara, kita di ujung cerita. Untuk 5 menit coba kau mengambil alih dunia. Ada masanya kita mencuri. Welcome to Big Channel. Ada si Nanti habis kasih Pi bilang, nanti kita ketawa ya. Ya, makasih ya guys. Rohani gitu ya guys ya. Dua, satu, bunga. Yo. Action. Ini aku buat nasi goreng, kamu mau nggak? Sorry, tapi gue lebih suka makanan. Tunggu, ya. Buka.